kali setelah 10 hari kita nggak ketemu anak-anak, terus kita pertama kali vision sama anak-anak, sempat deg-degan takutnya anak-anak nggak mood atau takutnya mereka nggak jalan sesuai dengan arahan gitu. Karena kan tadi juga sebenarnya kita nggak terlalu banyak briefing ya, tapi alhamdulillah tadi ini katanya dia senyum semeringah nih, katanya tadi senyumnya lebar. Marian Khadijah juga pada seneng banget, katanya mau fashion show lagi katanya gitu. Jadi saya pikir ya, jadi saya pikir acara hari ini nih acara quality time saya sama keluarga. Saya makasih banget buat Kicik sama Umi sama udah kasih kesempatan kita buat quality time kali ini, quality time-nya dengan fashion show. Ini melatih anak-anak untuk tampil percaya diri juga sebenarnya di depan umum. Tapi tadi anak-anak seperti apa yang dua cewek semuanya seperti apa sih? Iya, mana ya Mariam Khadijah ya? Bisa kita panggil. Mariam Khadijah mana? Mariam Khadijah boleh dipanggil. Hari ini anak-anak sebenarnya deg-degan tadi nih, sempat aduh deg-degan nih kita mesti jalannya kayak gimana? Apa enggak ya? Kalau enggak. Kalau Mariam sempat deg-degan, terus tadi kita cuma kasih arahan. Kita kasih arahan aja. Mereka selalu senyum dan jalannya bareng-bareng, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya pikir penting buat kita semua melatih anak-anak percaya diri dan beri depan diri sejak kecil. Ini salah satu cara mereka untuk berani tampil depan umum. Kalau Mariam nggak terlalu susah karena Mariam udah mulai terbiasa sih. Mariam gimana rasanya fashion show tadi? Gimana Mariam fashion show-nya? Seneng nggak? Seneng nggak? Bagian nggak? Mau lagi nggak? Mau lagi. Mau lagi. Dapat uang. Tapi dari kebutuhan anak-anak kayak gitu, artinya mereka tahu produknya akhirnya nanti dapat Iya, tadi dijelasin seperti ini. Kan gimana ya, saya ini merasa bahwa harus fair ya sama anak-anak. Ini bagian dari mereka bertugas. Jadi mereka ini anak-anak kan punya tabungan di bank. Nah, tabungan di bank itu akan senantiasa diisi kalau mereka berprestasi, kalau mereka mengerjakan sesuatu dapat hadiah. Termasuk pada hari ini tadi saya katakan pada anak-anak, cuma transfer ke rekening bank kalian ya, gitu, karena kalian udah bertugas dengan sangat bagus. Makanya jadi berarti. Berarti nggak minta toys mainan atau apa? Mau minta mainan apa mau minta ditransfer ke bank? Minta ditransfer. Yang buat apa? Buat apa? Buat sekolah ya. Buat sekolah ya. Beli buku. Beli buku. Nah, obat tabung. Obat tabung, Masya Allah. Ya, Uni mungkin gimana lihat keluarga? Masya Allah senang banget ya. Itu salah satu inspirasi bagi Uni dari semenjak nonton Mbak Oki waktu di Cinta Berkasih. Itu kayak impiannya Uni tuh bisa menggandeng Mbak Oki memakai koleksinya Kicik, dan alhamdulillah terkabul, alhamdulillah, dan Mbak Oki serasi banget sama masnya dan anak-anak, alhamdulillah lancar semua. Zoomnya dong. Jadi untuk bajunya sendiri kita minta size pastinya Mbak Oki. Jadi dari persiapan Mas Mbak Oki lagi di UK kita udah persiapan dan alhamdulillah pas bajunya. Kita nggak perlu ribet baju Kicik sih, karena baju Kicik udah bagus-bagus kan. Ini bukan pertama kali kita pakai baju Kicik, jadi Udah sering ya, udah sering. endorse kita juga udah sering endorse Mbak Oki. Ya, jadi saya nggak perlu nanya bagaimana modelnya kayak gimana gitu. Jadi kita udah percaya aja sama Kicik dan nggak ada fitting-fitting, sebenarnya langsung datang, langsung cocok sama bajunya, langsung jalan deh pada hari ini. Oke, kalau suami sendiri sering nggak diajak untuk fashion show kan berlengkap? Jadi ini pertama kali dalam hidup saya dan anak-anak satu keluarga fashion show. Oke. Pertama kali anak-anak juga diajak, Bang Ori juga pertama kali, jadi semuanya pertama kali. Cuman kita mengiyakan karena ini kan family ya, family baju menjelang nanti juga mau lebaran gitu ya. Jadi bagi saya kalau untuk ngajak anak-anak biasanya pertama ini untuk melatih keberanian anak-anak, kedua ini anak-anak enjoy dan mereka senang, mereka malah pengen lagi. Bagi saya quality time itu nggak mesti harus gimana-gimana sih, ini juga bagian dari quality time berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau suami sebenarnya suami ini belakang layar sebenarnya, cuman karena barengan sama anak-anak jadi mau. Kalau sendiri beliau nggak bakalan mau. Gimana Bang perasaan yang pertama jalannya fashion? Rame-rame, tinggal jalan aja kan. Kalau rame-rame pede, kalau sendiri kan nggak berani.
Coba nggak? Itu nggak sih Bang, tadi pada saat diajak Loki untuk fashion show di Jerman? Ya seru lah kalau Dekat nggak? mau juga. Nah, jalan. Sepanjang ada saya dan anak-anak nggak deg-degan. Kalau sendirian. Ya apa berani? Kemarin keseruan di London seperti apa ya Bang? Ya, alhamdulillah kami memang baru balik dari UK 10 hari. Kemarin itu program dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mengirim 4 dai dari Indonesia untuk pergi ke UK, keliling ke beberapa kota untuk berceramah di sana, mengenalkan Islam Indonesia untuk diperkenalkan ke dunia internasional. Karena selama ini orang tidak banyak tahu Indonesia. Sementara Indonesia ini mayoritas Muslim, hampir 87% Muslim, tapi nggak kedengeran istilahnya di dunia internasional. Jadi ini program dari Pak Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai gubernur mengirimkan dai-dai dari Indonesia untuk memperkenalkan Islam ke mancanegara. Nah, kemarin kami berdakwah di tidak hanya di kampus-kampus, tapi juga di masjid-masjid, di komunitas-komunitas lain Indonesia. Kita juga ke penjara, kita juga ke berbagai macam sekolah, gitu ya. Dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik. Kita pergi kemarin tidak hanya ke London, tapi ke Nottingham, Birmingham, Manchester, Oxford, sama Cambridge. Di bandara juga sempat dapat plakat penghargaan juga nggak sih Loki yang di postingan di Instagram itu? Oh iya, sebenarnya kemarin itu berkunjung ke beberapa kampus, salah satunya Oxford University. Nah, di Oxford University itu ada Oxford untuk yang kajian Islam. Nah, sebelumnya ke sana, alhamdulillah, dan kita saling bertukar plakat gitu ya. Beberapa kali acara memang kita sebagai pembicara di sana ya kita mendapatkan plakat atau kita berikan plakat kepada pihak. Alhamdulillah lah sejauh ini yang saya lihat dai-dai Indonesia ini harus berkiprah tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Yang sering kali kita temukan dai-dai kita tuh hebat-hebat Masya Allah, tapi memang punya kendala dalam bahasa Inggris ya, sehingga agak kesulitan untuk memperkenalkan wajah Islam Indonesia ke luar negeri. Tapi kemarin itu program kemarin Masya Allah, mudah-mudahan program itu terus dilanjutkan bahwa dai-dai Indonesia juga harus berkiprah saat ini negara memperkenalkan Islam Indonesia yang ramah, yang toleran, kita bisa hidup secara harmonis, walaupun berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, ada istiadat, tapi kita Islam Indonesia ini Islam yang harmonis lah, Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang lembut. Apa yang paling berkesan Berkesan di mana? di sana selama di sana? Selama berada di UK yang paling berkesan adalah kami banyak melakukan dialog interfaith ya, interfaith dialog, bahwa di Indonesia ini kan kita mayoritas Islam. Kalau di sana Islam itu minoritas. Jadi kita belajar bagaimana caranya menyampaikan dakwah, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau yang paling berkesan mungkin pengalaman berharganya adalah dialog antar agama, bagaimana caranya kita berbeda-beda tapi tetap hidup secara rukun dan damai. Saya pikir itu penting untuk dibawa ke Indonesia. Indonesia ini kan kita di semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila kita ada persatuan Indonesia, kita beragam sekali. Namun gimana caranya persatuan Indonesia tetap menjadi kuat walaupun beda-beda dengan cara saling menghormati, saling toleran satu sama lain. Itu sih salah satu. Pertama itu sih saya kemarin ke penjara ya, penjara di Manchester, dan kita lihat bahwa teman-teman yang di penjara itu mendapat pembinaan secara agama yang intensif. Mereka bisa kuliah juga di penjara, mereka bisa ada library-nya, mereka bisa baca buku dan sebagainya, memanusiakan manusia. Jadi belajar caranya kalau dakwah, berceramah untuk teman-teman penjara seperti apa, berceramah untuk di kampus. Jadi di kampus itu juga ada ada panduan keagamaan ya untuk teman-teman yang ada di kampus, sekolah-sekolah. Kita khusus membina keagamaan. Sambutan dari kemarin salah satu yang saya datangi adalah komunitas internasional, dalam artian tidak orang bukan hanya orang Indonesia, tapi ada orang Pakistan, ada orang dari negara-negara lain. Dan ternyata ketika kita coba, ternyata dai-dai Indonesia juga nggak kalah kok. Jadi kita bisa berkiprah di dunia internasional. Jadi mudah-mudahan semakin banyak dai-dai dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri dengan berbagai macam program-program dari berbagai macam provinsi misalnya, untuk kita bisa mengenalkan Indonesia. Mungkin 10 hari ke luar negeri tanpa anak-anak seperti apa sih, dan kamu bawa makanan khas Indonesia ke sana atau seperti apa? Iya, 10 hari ke luar negeri bersama suami aja dan perwakilan
beberapa dari Indonesia juga sama anak-anak karena kalian bertugas ya. Setiap hari video call pastinya. Kemarin juga sebenarnya Sulaiman sempat masuk rumah sakit. Sebenarnya Sulaiman pengen datang ke sini nih tadinya mau kerja bareng-bareng, cuman sama Cicik juga. Cuman Sulaiman baru keluar dari rumah sakit. Jadi ketika saya pergi ke UK, Sulaiman masuk rumah sakit. Jadi alhamdulillah Sulaiman dalam keadaan yang baik sekarang udah pulang. Rasa khawatir ada, cuma saya pikir Allah akan jaga anak-anak kalau insya Allah. Kalau kita menjaga banyak orang. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Dikit aja. Kabarnya lumayan sukses di Jakarta di bola seperti apa nih Umi? Teman-teman doain ya, kemarin kami di UK. Tapi kemarin kan sempat kami nggak datang. pergi ke berbagai macam kampus dan sebenarnya ini salah satu sarana untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak. Jadi kemarin itu saya ke UK tidak hanya untuk ceramah sebetulnya, tapi juga survei ke berbagai macam kampus-kampus. Karena harus dari sekarang untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak. Ya, alhamdulillah kemarin banyak dibantu sama teman-teman mahasiswa. Biasanya kalau kita pergi ke berbagai macam negara, kita selalu dibantu sama teman-teman mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia itu banyak banget yang ada di luar negeri yang pada S3, S2 dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan beasiswa LPDP. Jadi saya cukup bangga lah bahwa anak-anak Indonesia banyak tersebar di kampus-kampus top di dunia seperti kampus Oxford atau kampus Cambridge. Itu banyak orang-orang Indonesia dan kami dibantu selama perjalanan kami ke sana. Dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Pemprov Jawa Barat, kepada Pak Ridwan Kamil yang telah membuat program sebagus ini. Saya berharap tahun-tahun berikutnya dikirimkan dai-dai lainnya untuk bisa berkiprah ke luar, insya Allah. Tapi sempat datang dulu ke acara wisuda. Meluruskan tentang berita-berita. Tapi sempat datang ke wisuda hari juga Pak Oki. Untuk urus mana? Kemarin Rian kan wisuda, mungkin ada Udah makan siang belum? udah ucapan selamat dari kakak ipar. Aku kan selalu nanya kan udah makan belum, udah sholat belum. Ini beneran aku nanya. Udah berkumpul bareng langsung Pak Oki. Mbak Oki kan kemarin Rian wisuda, mungkin ada ucapan selamat sukses gitu. Mungkin seperti apa sih? Mbak Oki melihat Cici sama Rian gimana nih Mbak Oki? Makan siang dulu deh, Mbak. Pas enggak beneran ya. Tunggunya lama. Doanya aja. Makan siang dulu. Aku kasih tahu. Doanya aja Mbak Oki. Sampai nggak sih jadi wartawan? Tapi Korean sedikit Mbak Oki kan